Oh hai Seekers, baru aja tadi bikin video buat hari yang ketiga karena capek banget ini suara udah gini kan ya. Ini sekarang mau bikin hari yang keempat karena ini kita lagi Jumat malam juga. Sepertinya video yang kali ini akan sedikit lebih panjang. Untuk yang di Instagram atau TikTok, Facebook mungkin hanya akan dapat highlightnya. Tapi kalau penasaran highlightnya gimana, pembahasan lengkapnya gimana, langsung aja ke YouTube channelnya Hand Strategy ya. YouTube channelnya Hand Strategy. Jadi saya akan ulas sedikit panjang tentang perbincangan saya dengan artificial intelligence hari ini. Jadi tadi sekitaran jam setengah 6, jam 5-an lah, itu saya kirim setupnya, saya kirim 3 gambar, time frame H1, M5, dan M15 untuk SAU saat itu. Kemudian dia kasih, oh ini rekomendasinya masih wait and see nih, karena dari entry sell di area resisten, bla 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 bla, dia kasih analisa singkatnya, trennya untuk hour 1 itu masih dominan turun, tapi secara time frame M15 menunjukkan ada struktur konsolidasi pasca retrace menaik, dan M5 masih ada dorongan naik atau spike mendekati MA dengan resisten minor bla 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 bla. Dia kasih setup trading, sell limit di angka ini ya, tapi ini kayaknya tadi saya agak kurang lah masalah setup tradingnya dia ya. Ada catatan tambahan gitu. Kalau mau eksekusi ayo yuk. Nah, ini saya mulai tanya di sini. Kalau sebelumnya saya ikutin dia ngasih set apapun, karena tadi saya udah kayak ancang-ancang gitu ya. Ini mau NFT, kira-kira dia mau menanggapinya gimana gitu. Saya tanya, ini gimana? Berarti kita wait and see dulu ya, atau perlu trading nggak nih? Karena nanti malam kan ada NFT. Bukannya itu momen baik, atau menurutmu sebagai ahli bagaimana gitu aku tanya. Dia bilang, oh ya kita masuk wilayah yang krusial, ini adalah wilayah pra-NFT gitu ya. Dia jelaskan, apakah masih layak entry? Bisa, tapi harus entry yang berkualitas tinggi, posisinya short term. Saya mikirnya sih oh ini dia nyuruh saya scouting nih gitu kan. Dari sudut pandang begini lebih baik kita wait and see dulu. Bisa pasang sell limit sama trailing stop cepat. Oke, kemudian kalau kita scalping gimana? Saya tanya nih ke dia. Ah, ini dia mulai seneng nih. Topiknya seru karena kan promnya dia bukan untuk scalping. Promnya dia Promnya dia kan bukan untuk scalping sebetulnya. Jadi, sorry ya agak gak enak. Jadi promnya dia bukan untuk scalping tapi untuk intraday, tapi nggak yang too agresif gitulah, moderate lah ya gitu. Tapi aku minta dia scalp nih gimana. Kontraktor NFT ini bisa licin dan banyak fake out, jadi harus hati-hati, tetap smart dan disiplin. Strateginya dikasih ini time frame utamanya harus M5. Kemudian saat yang layak itu trennya harus jelas, harganya dekat dengan ini, EMA-nya berapa, candlestick bla 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 bla. Dia harus lihat apakah ada engulfing atau tidak. Itu cukup menyenangkan gitu ya, ada setup scalping cepatnya gimana. Kita harus menghindari kalau bagaimana, contoh setup realistisnya gimana, dikasih kesimpulan juga. Suruh saya penasaran, kayaknya ini kesannya kayak kontra trend, karena tadi kalau gambarnya saya lihat kan semuanya di atas MA, bahkan pas MA ke atas ya, dari MA punya hand begitu, yang biasa hand pakai maksudnya. Jadi saya tanya nih ke dia, kenapa kok kamu kayaknya lebih suka kontra trend ya ketimbang follow trend? Atau aku yang salah nangkep nih? Dia jawab, oh enggak kok, nggak selalu. Dia punya beberapa pertimbangan, ada sinyal rejection, ada potential risk reward. Dia kasih juga kapan digunakan, kelebihan dan resikonya apa. Dan dia menurut dia itu gayanya dinamis, responsif dan nggak kaku gitu. Jadi dia nggak milih salah satu untuk kontra trend atau follow trend, tapi dia pilih yang paling logis dan terukur gitu. Oke, I see, aku ngerti maksudmu apa. Jadi ini bener-bener AI ini bisa kayak kita ajakin ngobrol gitu loh, kita as trader kayak lagi ngobrol sama sesama trader gitu aja, dan dia kayak paham banget gitu maksud dari strategi yang saya berikan itu kayak apa gitu kan. Dia bilang, saya tanya ulang, gimana nih berarti kita nggak entry hari ini? Dia bilang gitu. Dia bilang kalau berdasarkan kondisi terakhir yang kamu kirim tuh kita juga udah siapkan setup ini, dia bilang gitu. Terus saya kayak agak lah, aku nggak merasa ngasih setup gitu kan. Saya bilang saya belum setup apapun karena kamu nggak memberi poin detail harus order di mana gitu. Jadi dia kasih nih setup scalpingnya seperti ini, sell limitnya di mana, entry di mana, TP-nya di mana, SL-nya di mana.
alternatif sell stop juga dilakukan. Kemudian saya pasang lah sell limit dan sell stop yang dia minta, dan dia udah oke, confirm ya, udah rapi, bla 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 bla. Ternyata setelah kita lagi ngobrol, saya tanya apakah kena minus, misalnya berapa persen dia hitungkan, ternyata ada kesalahan perhitungan kan. Jadi kita harus konfirmasi ini juga ke AI-nya, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip menjebak sebetulnya. Jadi kita tanya ke dia, kira-kira dari perhitungan ini kamu bisa kasih hitungan yang gimana gitu. Kita coba cek. Ternyata dia hitung dari kalau dua-duanya SL cuman $1,2. Padahal harusnya salah gitu. Ya hitung bareng, dia bilang gitu. Ternyata dia pakainya resikonya 4 poin, 0,01 dibilang $1. Padahal kan kalau dia pakai kalau per 1 poin kan emas marginnya 100, jadi harusnya sekali 100 gitu, bukan dikali 1. Ternyata sama dia dikali 1, bukannya salah. Jadi saya bilang, bila keduanya kena SL akan minus gini. Saya langsung kasih tahu ya. Jadi memang kita sebagai yang membuat prompt itu nggak boleh asal ikut aja nih sama AI-nya, terus sudah dipelan mentah-mentah bikin prompt di awal gitu doang. Nggak boleh. Kita harus benar-benar pantau masuk akal atau enggak. Makanya kita harus kuasai dulu ilmu dari prompt yang kita kasih ke AI-nya. Harus benar-benar memang sesuai dengan gaya tradingnya kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih AI-nya salah atau enggak. Yuk kita hitung ulang berdasarkan pernyataanmu. Oke, dihitung ulang, bla 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 bla. Dia hitung ulang. Sudah, secara perhitungan maksimal sekitar dari masih masuk nih. Gak apa-apa deh gitu. Akhirnya saya bilang, oke, sell limitnya udah tereksekusi. Jadi tadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol sama AI-nya ini, ternyata sell limitnya udah bye-bye. Udah nggak ada sell limitnya. Udah kena. Sell limitnya udah kena. Jadi sell stopnya masih ada gitu kan. Dia bilang situasi saat ini masih pending order, bla 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 bla. Opsi terbaik adalah batalkan sell stop. Jadi dia minta dibatalkan sell stopnya aku hapus. Aku udah hapus pending order stop. Apakah perlu penurunan SL karena waktu itu kondisinya dari posisi sudah turun ke bawah, tapi dia masih kekeh untuk tidak perlu diturunkan. Sebenarnya saya sudah curiga ya, karena ini ya saya mau tunjukkan di grafik M15 saja, bukan M5 ya, di M15 aja itu pola handnya udah menuju ke bullish gitu. Dia udah resistennya udah nggak ngebreak resisten terdekat 15 nih, udah nggak ngebreak, malah dia ngebreak support, sudah nggak ngebreak support terdekat, malah dia ngebreak resisten terdekat, udah ngebreak MA-nya juga udah di break. Jadi kayak wih, ini kalau secara ilmu saya harusnya naik, tapi kan kemarin saya bilang saya komitmen untuk trading full with AI. Jadi saya selalu konfirmasi sama dia. Aku udah hapus begini, dia tetap kekeh untuk kesimpulannya nggak usah turunkan SL, biarin aja gitu kan. Saya okein, tapi saya tetap nggak menyerah karena kayaknya agak ngeri gitu kan. Terus persis 18.00 saya foto lagi. Oke, saya mau tunjukin. Oke, ini time frame M15 udah ngebreak MA, udah ngebreak 2 support ini udah di break, support ini udah di break. Saya agak ketir-ketir sebetulnya. Kemudian di time frame H1 ini juga resisten terdekat udah di break. Jadi ini udah ketir-ketir banget sebenarnya kalau kita pakai hand, karena dia juga udah break di atas MA gitu. Habis itu time frame M5 apalagi. M5 ini udah bikin berapa kali wave gitu kan, udah di atasnya MA juga. Jadi saya kayak ini harusnya buy, ini settingnya nih kok sell gitu. Saya coba balikin lagi ke AI-nya, ini gambarnya rata-rata udah break up loh. Apakah kita nggak perlu berubah strategi gitu? Dia bilang oke, good timing banget nih update-nya, bla bla bla, kondisi terkini, analisanya apakah perlu biarkan posisi tetap tapi siaga trailing. Kalau kamu masih percaya bahwa ini adalah supply zone kuat, dan aku juga melihat hal itu valid di H1, karena memang di H1 juga masih supply zone kuat sih ya. Jadi sebenarnya masih bisa untuk kembali ke bawah, tapi karena ada beberapa titik resisten tinggi yang belum terbreak gitu. Tapi
kalau lihat dari MA-nya udah ke break, saya sendiri juga agak ragu gitu. Tapi dia kasih opsi yang kedua juga. Kita switch strategi jadi scalping buy kalau SL-nya kena. Tuh. Nah, tapi dia kasih rekomendasi seperti ini. Tetap kekeh untuk hold. Oke. Sampai akhirnya saya gregetan. Saya print screen di H1. Saya print karena menurut saya ini udah harus breakout nih, harus balik nih ke buy gitu ya. Saya bilang, dari mana kamu melihat ini masih konfirmasi turun? Saya sebel gitu. Terus dia bilang, kamu bener banget buat mempertanyakannya. Dari chat satu kamu kirimkan memang terlihat harga sudah break dan close di atas EMA. Terus candle terakhir bullish solid and higher high. Ini sudah iya. Jadi jangan mempertahankan setupmu gitu loh maksudku. Artinya kekuatan seller makin melemah, betul. Jadi apakah ini masih turun? Secara struktur satu, tren jangka menengahnya memang masih turun. Dia bilang tren jangka menengah ya. Tapi momentumnya jangka pendek sekarang bullish karena udah masuk fase transisi. Jadi aku ini kamu udah mulai ragu nih kan sama jawabanmu kan gitu. Apa lebih baik aku mulai kasih masukan? Apa lebih baik aku close sekarang ya dan nanti kita set up lagi? Aku mulai kasih masukan seperti itu. Berdasarkan fakta bla 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 bla, opsi yang bisa kamu ambil ya udah close manual deh. Opsi kedua tetap hold. Kemudian rekomendasi finalnya aku pilih close sekarang, dia pilih close sekarang. Tuh kan, daripada ambil resiko ntar kita baca lagi deh candle H1 berikutnya gitu. Akhirnya saya pilih close sekarang. Waktu itu saya close di $2 ya, 0,01. Dia kasih informasinya. Kita profit di 3% gitu, hasil akhirnya segini. Jadi ada peningkatan 107% dari balas awal 28,8 gitu. Dan saya tetap ngobrol lah, kamu kok ngasih rekapnya begini, padahal sebelumnya kan kita udah persetujuan kalau rekap harian itu harus awal sampai akhir. Oke, dia kirim lagi rekapannya tapi di Agustus ini balas akhirnya sekian. Oke, tapi saya lihat urutan tanggalnya salah, 29, 30, 31, 31, 1. Harusnya kan 30, 30. Terus saya koreksi lagi, jadi dia bikinin lagi. Tetap salah ya kayaknya ya. Oh enggak, habis itu saya yang menyadari kalau saya yang salah. Setelah itu, oh enggak, dia yang salah nih. Benar-benar. Ini mulai hang juga saya nih. Jadi tanggal 31 dia harusnya udah harusnya 30, 31. Nah, terus balas akhir per 1 Agustus adalah sekian. Jadi dia kasih tahu balasnya kita. Oke, sampai Senin tanggal 2 jam 2 ya. Kemudian saya melakukan refresh ulang agar kamu mengikuti ketentuan yang sesuai. Jadi saya masukkan lagi prompt yang saya kasih ke dia kemarin. Terus cara refresh gitu. Jadi kamu harus melakukan ini. Saya percepat ya, mohon maaf ya untuk promptnya, karena nanti takutnya kalau teman-teman pakai secara langsung habis gitu ada kendala padahal teman-teman nggak tahu apa yang saya maksud, dalam arti dasar tradingnya seperti apa, nanti saya yang kena ya kan. Mendingan kita ngopi aja kalau mau ngebahas itu ya. Oke, saya masukkan prompt pertama, kemudian dia jawab terima kasih, dia akan jadi ini. Terus saya masukkan ke prompt kedua, syarat-syaratnya apa. Kemudian saya masukkan prompt ketiga, syarat-syaratnya apa. Prompt keempat, oke, dia merecord kembali. Jadi apakah kamu bingung? Saya tanya lagi ke dia, dia bilang nggak bingung. Oke, sebelum itu mari kita tutup dengan recovery. Dengan menuliskan gitu ya. Rekapannya gimana? Dia kasih balas akhir per ini. Salah lagi. Saya sebel kan. Terus gue bilang, ini rekapan terakhir loh, gunakan ini sebagai patokan. Nah, kita harus konfirmasi ulang. Oke, kemudian dia kirimkan ulang. Dia hitung berdasarkan itu. Oke, anggap aku mengirimkan satu ini, kamu menanggapi itu dengan cara apa? Dia kirimkan ini tadi. Balasnya di sini. Sip, jadikan itu sebagai patokan ya. Sampai bertemu di Senin tanggal 14. Senin jam 14 gitu. Jadi sore ini perbincangannya cukup panjang ya sama AI. Nanti malam mendekati NFT-nya jam 20.30 ya.
Nanti aku bakalan coba setting lagi setupnya gimana untuk tanya nih ke AI-nya kelanjutannya gimana. Nih videonya bakalan aku gabungin. Dan pinginku sih malam ini kita ada trade bar. Coba aku nanti bakalan tanya AI, kemudian aku bakalan share ya ke teman-teman Signal Seekers untuk bisa trade bar gitu sebelum NFT. Kira-kira dia bakal ngebantu apa enggak? Gitu ya. Kita lanjutin nanti sore mendekati jam NFT. Oke, seperti janji saya tadi, nggak janji sih, tadi saya nggak lama itu ngebikin video untuk report hari keempat. Sebelumnya sudah ada pengambilan posisi satu kali, tapi close-nya manual gitu. Kemudian saya berencana untuk bikin record sedikit nih sebelum NFT gitu. Maksudnya mau saya share ke para Signal Seekers. Ini sekarang udah jam 19.11, 19.12. Tadi saya kirimin ke AI gambar ini untuk kita analisa ya. Kan NFT ntar 2030, jadi kita nanti akan analisa gini. AI kasih analisa berdasarkan gambar yang saya kirim untuk ngebuy. Nah ini saya udah setup settingannya ya biar teman-teman gampang lihatnya. Saya buy di kisaran 3315, stop lossnya di 3309, TP-nya di 3330 gitu. Dia kasih tahu ya rekomendasinya kenapa. Oke, gitu ya. Jadi Signal Seekers yang mau ikutan boleh, kok masih jam segini. Nanti kita bakalan ketemu jam kisaran jam 9-an berarti ya. Bisa ngejawab nih, siapa tahu bisa dapat take profitnya. Itu baru edit video, baru mau kirim gitu kan. Pas lagi buka, untungnya tadi jam 19.30 pas lagi buka grafik juga. Jadi tiba-tiba lut gitu. Kaget saya tiba-tiba, lah kok langsung kena TP-nya gitu. Ternyata newsnya jam 19.30 bukan jam 20.30. Jadi ya udahlah gitu. Ini langsung saya record. Saya coba scalping tadi beberapa, jadi TP-nya di $27. Terus saya coba scalping buat ngetes. Saya kasih tahu ke dia kalau udah kena TP dan beberapa scalping kecil untuk tes lah saya kasih ke dia, dan saya minta rekapnya. Langsung dibikinin dong rekap hariannya dong. Jadi dari awal tanggal 29 kemarin kita profitnya, kalau perjalanan per trade-nya, profitnya berapa, dan hari ini tuh kita ada di sini berarti ya 50,3 ditambah 3,5 berarti 53,82. Balance per akhirnya adalah $90 dengan total peningkatan 212,38% dari balance awal di 28,85. Oke, dan kata-kata penutupnya nih saya suka nih. Gas terus partner, recovery makin solid, eksekusi makin presisi, dan rekap makin rapi. Kapanpun kamu siap entry, aku pikirin masih baru, aku standby full untuk kita push lagi bareng. Wih, keren. Dan penutupnya keren juga nih. Let's dominate the market, 1 TP lagi, makin dekat ke 300%. Bravo AI gitu kan. Tapi ingat ya, harus tetap dipantau. Jadi jangan sampai kita kecolongan karena ilmu yang kita kasihin ke AI habis gitu kecolongan. Berbahaya kalau kayak gitu ya. Oke, Signal Seekers, sampai ketemu di recap berikutnya ya. Jadi di recap berikutnya mungkin nggak sepanjang hari ini karena video hari ini ya memang menjelaskan dengan sedikit lebih terinci gitu ya. Biar yang kemarin udah tanya-tanya, udah banyak yang japri-japri, ya bisa lihat ini untuk bisa jadi insight gitu ya. Oke, sampai ketemu di next video. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Share reality.